Aduh, kenapa ini subhanallah. Loh. Nah, kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan baca muqaddimah dari kitab I'anatul Mustafid li Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih menceritakan ya tentang penulis kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad rahimahullah. Qal fawasala Syekh rahimahullah amalahu fid da'wah ilallah. Maka kemudian Syekh Muhammad rahimahullah melanjutkan ya pekerjaan dakwahnya ilallah, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Wa rasala ulama al-buldan wa umara'aha. Beliau mengirim surat kepada para ulama di berbagai kota ya, dan juga kepada para amirnya, kepada para penguasa di berbagai kota. Yad'uhum ilallah. Disebut kota karena saat itu ya, jazirah Arab itu berupa kerajaan-kerajaan kecil ya, kerajaan-kerajaan kecil ya, yang sekarang jadi kota-kota itu di bawah kerajaan Saudi Arabia. Yad'uhum ilallah, mengirim surat kepada mereka, kepada para ulama dan kepada para umara, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada tauhid. Yubayyinu lahum ma hum waqi'un fihi min mukhalafat. Beliau menjelaskan kepada mereka ya penyimpangan-penyimpangan yang mereka ya terjerumus di dalamnya, ya penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid. Wa allafal kutubah. Beliau Syekh Muhammad rahimahullah mulai menulis kitab-kitab ya, dan banyak sekali kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad itu banyak sekali. Wa ajaba an istiskalat ya, wa ajaba an istiskalat man ultubisa alaihimul haqqu bil batil. Beliau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan orang yang tersamarkan baginya antara mana yang benar, mana yang keliru
Ya, ada orang-orang yang samar bagi dia dalam perkara-perkara tauhid, perkara-perkara rukun Islam, rukun iman, mana yang benar, mana yang salah. Ya, maka beliau menjawab, fastajaba li da'wati syekh man kana ya raiduhu al-haqqah. Sehingga orang yang niatnya itu mencari kebenaran, dia akan menerima, menyambut dakwah Syekh Muhammad rahimahullah. Ini penting, ya, bahwa niat untuk mencari dan mengikuti kebenaran itu penting. Ya, sehebat apapun orang menyampaikan kebenaran, sejelas segamblang apapun orang menyampaikan kebenaran, kalau ya pendengar itu, audien itu nggak punya niat untuk menerima kebenaran, mengikuti kebenaran, maka dia juga tidak akan menerima. Dia tidak akan menerima. Ya. Wa anada man kana dafi'uhu ta'assub lil batil. Sedangkan orang yang hatinya dipenuhi dengan kefanatikan terhadap kebatilan, anada, maka dia akan menolak, membangkang. Dia akan menolak, membangkang. Ya. Itu penting, ya, barakallahu fi. Falam yara syekh rahimahullah buddan min jihadi haula bil hujjah wal lisan min kibalihi, ya. Sehingga ketika ada orang yang membangkang, ada orang yang menentang dakwah karena fanatik kepada kebatilan, mengharuskan syekh rahimahullah untuk melawan mereka menggunakan al-hujjah wal lisan, menggunakan argumentasi, menggunakan dalil, wal lisan, menggunakan dakwah. Ya. Ini jihadnya beliau. Ya, kepada mereka-mereka yang membangkang dan menentang dakwah. Dihadapi dengan apa? Dengan dalil, dihadapi dengan argumen, dihadapi dengan dakwah, dengan lisan. Wa bisayfi wassina min qibali wulatil amr min ali su'ud athabahumullah. Dan jihad juga dilakukan terhadap mereka yang menentang dakwah menggunakan as-sayf wassina, menggunakan senjata, pedang dan tombak. Saat itu dilakukan oleh siapa? Wulatul amri min ali su'ud, dilakukan oleh para penguasa dari apa? Ali Su'ud rahimahullah, dari Ali Su'ud rahimahumullah. Ya. Jadi kalau ulama berjihad, ya, menggunakan hujjah, menggunakan dalil, menggunakan dakwah. Sedangkan para penguasa berjihad melawan para pembangkang itu menggunakan apa? Senjata, menggunakan pedang dan tombak saat itu. Ya. Fakataballahu lahu an-nasra. Ya. Maka Allah mentakdirkan kemenangan untuk beliau, untuk Syekh Muhammad dan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Su'ud rahimahumullah. Wali da'watihi al-imtida' wal intishar. Dan Allah takdirkan dakwah beliau al-imtidad wal intisar, meluas dan menyebar sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia zaman itu. Ya. Nah, Indonesia belum merdeka. Ya. Sampai ke Indonesia, bukan hanya sampai ke Mesir, ke Yaman, bahkan sampai ke Indonesia, sampai ke Afrika, sampai ke India. Di India ada, ya,
ada raja di India, sultan di India, ya, Siddiq Hasan Khan namanya, Siddiq Hasan Khan, ya, menerima dakwah beliau. Jadi dakwahnya sampai ke India dalam waktu singkat, belum ada medsos. Dakwahnya sampai ke India, sampai ke Indonesia, sampai ke Indonesia, sampai ke Afrika, ya, sampai ke Aljazair, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau menang dan dakwahnya tersebar, ya, meluas. Natijatan li jihadil imamain, sebagai buah dari jihad dua pemimpin, ya, ahli tauhid di Jazirah Arab saat itu, Muhammad bin Abdul Wahhab wa Muhammad bin Su'ud rahimahumullah. Ya, jadi ulama dan umara apa? Ini ulama dan umara bekerja sama. Ya. Hadza bil hujjati wal lisan. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah menggunakan berjihad menggunakan ilmu, menggunakan dalil, menggunakan dakwah, menggunakan surat-surat dakwah. Wa hadza bis sayfi was sinan. Sedangkan Muhammad bin Su'ud, ya, berjihad menggunakan senjatanya, menggunakan powernya, ya, sehingga berdirilah kerajaan Saudi Arabia, ya, berdirilah kerajaan Arab Saudi. Saudi itu dari kata Su'ud, Muhammad bin Su'ud, ya. Wah, kata pelajarannya apa? Kata Syekh Saleh, hakadha idza ijtama'a kitabullah wa sayful jihad intasharal haqqu wa indaharal batilu. Pelajarannya ini, demikian itulah kapan saja bersatu antara kitabullah, Al-Quran, sunnah, dakwah, wa sayful jihad, dengan senjata jihad, intasharal haqq, maka kebenaran akan menang, wa indaharal batil, dan kebatilan akan kalah, akan sirna. Itu pelajaran dari jihadnya dua Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad ibn Su'ud. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ya, innallaha qawiyyun aziz. Benar-benar kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, membawa al bayyinat, membawa keterangan-keterangan, dalil-dalil, ya, argumentasi-argumentasi yang nyata, yang kuat. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, kitab suci, wal mizan, dan keadilan, kias. Mizan itu kias, ya, aqlun rajih, logika yang benar. Liyakuman nasu bil qisti, agar manusia, masyarakat itu, ya, menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadida, dan kami juga menurunkan besi.
Fihi ba'sun syadid. Besi itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'ul linnas, dan memiliki manfaat-manfaat bagi manusia. Jadi al-bayyinat, kitab, mizan, ya, itu dalil, hujjah, argumen. Al-hadid itu senjata. Dua-duanya Allah turunkan. Ya. Untuk apa? Liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Sehingga Allah akan mengetahui siapa yang terbukti membela Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, sehingga Allah mengetahui siapa yang terbukti di antara manusia itu yang membela Allah dan Rasulnya dengan apa tadi? Dengan bayinat, dengan argumen, dengan dalil, dan dengan hadid, dengan senjata tadi. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa sebenarnya. Tidak perlu pembelaan dari manusia, jihad dari manusia, tetapi itu adalah ujian buat manusia untuk kebahagiaan mereka. Nah, jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Hambali dengan Syekh Muhammad Ibn Su'ud Al-Hambali, kedua-duanya mazhabnya Hambali. Kedua-duanya ya berjihad, yang satu dengan dakwah, yang satu dengan perang senjata. Ya, dan Allah takdirkan kemenangan. Walaqad saddaqa syair, walaqad saddaqa syairu haitsu yaqul. Ya, dan telah benar seorang penyair itu, dia mengatakan, wa ma huwa illa al-wahyu aw haddu murhifin tuzilu dabahu akhdu'a kulli ma'ili fa hadha shifa'u lil qulubi min al-'ama wa hadha shifa'ul 'ayyi min kulli jahili. Ya, tidak lain itu adalah wahyu aw haddu murhifin, atau ketajaman pedang. Tuzilu dibahu, ya, bilahnya akan menghilangkan akhdu ikul lima ili, penyimpangan setiap orang yang menyimpang, ya, makar setiap orang yang makar. Wahyu, dalil, dan bilah, senjata, ya, untuk meluruskan, ya, makarnya. Khida itu makar, penyimpangan, orang-orang yang menyimpang. Fa hadza syifa'u lil qulubi minal ama. Wahyu itu adalah obat kebutaan hati. Ketika hati itu buta, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang Islam, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang kufur, nggak tahu dia. Obatnya apa? Wahyu yang menerangkan halal haram, menerangkan benar salah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal yang rajih, akal rajih, mizan, dengan logika yang benar. Wa hadza syifa'ul 'ayyi min kulli jahili, sedangkan ketajaman bilah pedang itu obat bagi ketidakmampuan dari setiap orang yang jahil. Obat penyakit bagi setiap orang yang jahil, orang yang bermaksiat. Orang yang jahil ini orang yang bermaksiat. Jadi benar sesuai dengan ayat tadi, iya kan? Sesuai dengan ayat tadi. Wa ma hiya illa fatrah wajizah, ya, dan hal itu tidak lama. Ma hiya illa fatrah wajizah. Hal itu tidak lama, tidak berlangsung lama. Hatta danatil ibadu wal biladu liwatil haq. Ya, hal itu tidak berlangsung lama. Jihadnya Muhammad bin Su'ud dan Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak butuh lama, tidak butuh waktu lama.
ya, sampai ketika danatil ibad wal bilad, ya, orang-orang di sana dan berbagai negeri kota menerima tunduk kepada dakwatil haq, kepada dakwah. Wastaqamat fiha aqidah tauhid. Di sana akidah tauhid pun istaqamat, terpancang kuat. Wamtadda khairuha, ya, buah kebaikan dari dakwah tauhid itu pun imtadda, menyebar, ya, abroz zamani wal makan, ya, menyebar, ya, melampaui waktu dan tempat, ilal bilad al ba'idah, sampai ke negeri-negeri jauh, sampai ke Indonesia, ya. Karena saya tuliskan di Facebook itu, ya kan, Jamaah Haji Indonesia, ya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, jauh sebelum masa kemerdekaan pergi haji. Saat itu Makkah masih belum masuk wilayah kerajaan Saudi, baru Riyadh dan sekitarnya. Makkah belum masuk. Jamaah Haji Indonesia sampai di Mekah, ya, dakwah, menyampaikan tauhid. Ditangkap akhirnya oleh, ya, oleh penguasa Makkah yang saat itu masih sufi, ya, Malik Hussein yang saat itu masih sufi, ditangkap mereka, ya, diadili. Jamaah Haji Indonesia dakwah tauhid di Makkah jauh sebelum merdeka, ya. Kisahnya dibawakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, orang dari Maroko. Justru orang dari Maroko yang membawakan ceritanya, kisahnya, ya. Wal ajyal lahiqah, ya, buah kebaikan dari dakwah tauhid dan jihad tauhid itu tersebar sampai ke al ajyal al lahiqah, tersebar sampai ke generasi-generasi berikutnya. Fala yazalu sodaha yataraddad wa khairuha yatajaddad, ya, kebaikannya, buah kebaikannya senantiasa terus bertambah, semakin bertambah, ya. Wa kana min a'dhami thimariha, dan diantara, ya, buah teragung dari dakwah dan jihad tauhid yang dipimpin oleh dua Muhammad tadi, ya, siapa? Muhammad bin Su'ud dan Muhammad ibn Abdul Wahab tadi, qiyamu daulati tauhid, berdirinya negeri tauhid, kerajaan tauhid, ya, berdirinya apa? Kesultanan tauhid, ya. Wa tahkimu syariah al-ghurra, ya, diberjalankannya, diterapkannya syariat Islam yang suci sebagai hukum di kerajaan tauhid, kerajaan Saudi Arabia. Alati tawalat wala tazal walillahil hamd al hadhil bilad, yang terus berkesinambungan, ya, dan senantiasa berkelanjutan, walillahil hamd al hadhil bilad, di, ya, kerajaan ini. Mahma aradaha min muawwiqat, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, ya, wa'tarada fi tariqiha min aqabat, meskipun di perjalanannya harus menghadapi berbagai aqabat, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai rintangan, ya, sampai 3 kali kan kerajaan itu sampai berulang 3 kali, ya. Dihancurkan, kemudian dijajah oleh Turki Ottoman yang berpahamkan apa, ya, Sufiyah, Kuburiyah, Maturidiyah, ya, sampai berulang 3 kali. Ya, sekarang yang ada itu yang ketiga, ya. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, surat Ar-Ra'd. Adapun az-zabadu, adapun buih di lautan, fayadhhabu jufaa, maka apa? Maka kan hilang dan kering. Namanya buih di lautan itu meskipun banyak, ketika airnya sudah surut, ya, buih itu akan
hilang dan mengering. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia, fayamkutsu fil ard, maka dia akan tetap eksis di muka bumi. Ya, dia akan tetap eksis di muka bumi. Alhamdulillah. Laqad laqa Syekh rahimahullah ka ghairihi min ad-du'atil muslihin mu'aradatin min khusumihi wa tihamatin batilah. Syekh Muhammad rahimahullah sebagaimana selain beliau dari para duat muslihin, dari para dai, para penyeru perbaikan keadaan masyarakat, laqad laqa benar-benar sudah menghadapi mu'aradat, penentangan min khusumihi dari lawan-lawan beliau, wattihamat batilah, dan juga menghadapi tuduhan-tuduhan palsu. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sama seperti yang lain dari para penggerak perbaikan masyarakat, menghadapi tuduhan-tuduhan palsu dan penentangan dari khusumnya, dari lawan-lawan beliau. Faqila anhu innahu yuridu al-mulka was-saitarah wa tasalluta. Beliau dituduh menginginkan apa? Kekuasaan. Beliau dituduh menginginkan kerajaan, was-saitarah wa tasallut, kekuasaan, kesultanan, tasallut, kesultanan. Dituduh politis. Beliau ngejar kursi gitu. Kursi apa? Kekerajaan. Wa hadza qila fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Tuduhan-tuduhan seperti ini juga sudah dituduhkan sebelum-sebelumnya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. In huwa ila rajulun yuridu an yatafaddala alaikum. Dalam surat Al-Mu'minun ada di antara rasul yang dituduh begitu. Tidak lain ini rasul ini yang ngaku rasul ini, dia itu menginginkan an yatafaddala alaikum, menginginkan berkuasa atas kalian, menginginkan jadi penguasa kalian. Wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard. Dia menginginkan menjadi penguasa di muka bumi. Fa kaifa bi atba'ihim. Terlebih lagi para pengikut Rasul. Kalau sebagian Rasul aja ada yang dituduh dakwah itu menginginkan kekuasaan, apalagi para pengikut Rasul. Faqilah innahu ja'a bi madhhabin khamis. Ada yang menuduh Syekh Muhammad itu membawa madhab yang kelima. Madhab kan 4 Hanafiyah, madhab Al-Hanafi, kemudian madhab Al-Maliki, kemudian madhab Al-Syafi'i, dan madhab Al-Hambali. Kemudian ada orang menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab datang membawa madhab yang kelima. Walidzalika saru yulaqibuna atba'ahu bil wahabiyah. Oleh karenanya kemudian orang-orang yang menuduh beliau membawa mazhab kelima itu menuduh para pengikut dan pendukung dakwah Syekh Muhammad itu dengan tuduhan apa? Wahabiyah. Mazhabnya mazhab Wahabi. Nah, susah mazhab Wahabi. Kitab tafsirnya apa? Mazhab kan punya tafsir sendiri, punya kitab hadis sendiri, punya kitab fikih sendiri, punya kitab akidah sendiri. Nah, sementara mazhab Wahabi apa? Kitab tafsirnya Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Jalalain. Fikihnya apa? Fikihnya Hambali, kitab-kitab fikih Hambali, Raudhul Murbi, Dalilut Thalib, Iqna, Muntahal Iradat, Insaf. Kitab hadisnya apa? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah.
Nggak bisa dituduh sebagai mazhab yang kelima. Beda kalau misalkan dengan Syiah, ya kan? Syiah punya Quran sendiri, punya tafsir sendiri, punya kitab hadis sendiri yang berbeda dengan kaum muslimin, punya kitab akidah sendiri yang berbeda dengan kaum muslimin, punya rukun Islam sendiri. Li'annahu da'a ila ma yukhalifu ma alafuhu minal bid'ah wa syirkiyat. Kenapa disebut Wahabiyah? Kenapa mereka dituduh dengan sebutan Wahabiyah? Karena beliau Syekh Muhammad rahimahullah itu ya mendakwahkan apa yang berbeda dengan kebid'ahan dan kesyirikan yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Bid'ah dan syirik-syirik yang sudah menjadi kebiasaan mereka para ya sufi kuburi Maturidi Ottoman ya diselisihi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Su'ud. Maka kemudian ya Ottoman memberikan apa? Memberikan julukan, gelaran, lakop ya kepada dakwah dengan sebutan Wahabiyah. Ya. Karena Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya. Kenapa bukan Muhammadiyah? Enggak, karena kalau nisbat seperti itu yang diakhiri dengan iyah itu kalau nama itu akan banyak dipakai, nama itu banyak orang yang memakainya sehingga terjadi kerancuan, maka akan dinisbatkan kepada kakeknya atau buyutnya atau yang lebih tinggi lagi dari garis keturunannya yang membedakan dengan yang lainnya. Seperti mazhab apa? Syafi'iyah. Kenapa enggak Muhammadiyah? Bukannya intisabnya kepada Muhammad ibn Idris. Kenapa enggak Muhammadiyah? Tapi Syafi'iyah. Al-Jaddul A'la. Ya, kakek di garis keturunan yang jauh. Syafi'. Jadi Syafi'iyah. Ya. Dan begitu seterusnya. Jadi itu alasan mereka pakai nama Wahabiyah, karena dakwahnya itu menyelisihi bid'ah dan syirik-syirik yang menjadi kebiasaan mereka. Ya, kata Syekh Saleh Firyah, ini adalah ya apa? Tuduhan palsu. Ya, tuduhan palsu. Yukadzibuha waqi'u da'watihi wa kutubihi wa fatawihi. Ya, terbantahkan oleh realita kenyataan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu hanyalah tuduhan palsu, mengada-ada saja, iftira. Ya, terbantahkan oleh apa? Kenyataan dakwah Syekh Muhammad, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad, fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad. Anahu fil i'tiqadi ala aqidati salaf, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Su'ud itu dalam masalah keyakinan berakidah salafus saleh. Wa fil fiqh ala madhhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam fikih madhab Al-Hambali. Ya, dalam fikih mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yanfarid anil madhabil arba'ah biqaulin wahid, tidak membedakan diri dengan satupun pendapat aneh, pendapat ganjil ya, yang berbeda dengan 4 mazhab. Tidak ada. Ya. Fa kaifa yakunu lahu madhhabun khas? Bagaimana bisa dituduh ya sebagai madhab kelima, sementara tidak ada satupun pendapat ya, baik dalam fikih ataupun yang lainnya, itu
dengan pendapat ganjil, berbeda dengan mazhab al-Hambali dan 4 mazhab lainnya. Ya, 3 mazhab lainnya dari 4 mazhab tidak ada. Ya. Ada kitab yang menulis ya apa namanya Al-Manhaj Al-Fiqhi li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa Imati Dakwah. Ya, manhaj fikih Muhammad bin Abdul Wahhab dan penerusnya. Al-Mazhab Al-Hambali. Ya, Al-Mazhab Al-Hambali. Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, katakan wahai Rasul SAW, ketika Rasul SAW dituduh aneh-aneh, hatu burhanakum. Ya, wahai kalian yang menuduhku dengan tuduhan-tuduhan buruk, hatu burhanakum, datangkan bukti kalian, bukti kuat kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar dalam tuduhan-tuduhan kalian itu. Wa man arada ma'rifata syubuhat allati uthirat haulahu wa haula da'watihi falyuraji' kutubahu. Siapa yang ingin mengetahui ya syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada beliau dan kepada dakwah beliau, falyuraji' kutubahu, maka silakan merujuk kepada kitab-kitab yang beliau tulis. Wa ma ajaba bi antil kasyubah, silakan merujuk kepada jawaban-jawaban beliau terhadap syubhat-syubhat itu. Al-haqqu wadhih walillahil hamd wuduhas syams la yughatihi al-kadhibu wa talbis. Kebenaran itu sangat terang benderang, walhamdulillah, layaknya matahari di tengah hari, di siang bolong. La yughatihi al-kadhibu wa talbis, tidak bisa ditutup-tutupi oleh kebohongan dan manipulasi, talbis. Fala yatamid ala kalami khasumi fi wa fi da'watihi. Kalau ingin tahu kebenarannya, jangan merujuk kepada kepada penilaian musuh-musuh beliau dan musuh-musuh dakwah beliau. Ya, kalau merujuknya pengen mengenal dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, merujuknya kepada apa? Tulisan-tulisan musuh-musuh beliau, ya nggak ketemu yang benar yang mana. Ya, sementara beliau memiliki tulisan-tulisan, karya-karya tulis yang banyak. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini karena saya ada undangan itu wali santri Zoom. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.